Aurelia Grace dari Komunikasi Atmajaya 2018. Dan aku Evani Wityo, alumni Komunikasi Atmajaya 2015. Hari ini kita akan bermain bingo. Bingo Komunikasi Atmajaya. Dan kita mulai dari Aurel deh. Oke deh Kak. Kalau gitu aku pilih organisasi deh. Karena sejak awal masuk menjadi mahasiswa Komunikasi Atmajaya, aku dapat banyak banget kesempatan untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi nih. Dari tingkat program studi ilmu komunikasi, fakultas, dan juga unit kegiatan mahasiswa UKM atau yang kamu kenal sebagai ekskul di sekolah. Nah, kalau misalkan aku pribadi, aku pernah mengikuti kepanitiaan dan juga kepengurusan dari kegiatan Himpunan Mahasiswa Komunikasi, Senat Mahasiswa Fakultas Bikom, dan juga unit kegiatan mahasiswa Paduan Suara Gita Suara Jaya. Jadi, kalau kamu menjadi mahasiswa Komunikasi Atmajaya, banyak banget deh kegiatan organisasi yang dapat kamu ikuti. Sekarang giliranku nih ya. Kalau aku lebih ke project nih, soalnya aku ada photoshoot dan fashion show. Itu kan melibatkan banyak orang juga. Jadi aku terbantu banget sama komunikasi kelompok dan komunikasi antar budaya yang aku pelajarin di Komunikasi Atma. Itu tuh membantu kita untuk melihat gimana sih cara menghadapi orang banyak, cara menghadapi orang dalam tim kita juga. Karena kalau komunikasi kita baik, tentu project kita juga akan berjalan dengan lancar kan? Selanjutnya aku pilih field trip. Karena kuliah yang dilakukan bukan hanya sesi tatap muka di kelas aja, tapi Komunikasi Atmajaya juga seringkali melakukan studi kunjungan ke industri yang terkait dengan penerapan ilmu komunikasi nih. Seperti perusahaan Gojek, Museum Nasional, kantor berita BBC, dan masih banyak lagi. Selain studi kunjungan, kuliah juga sering mengundang dosen tamu yang juga praktisi dari dunia industri komunikasi. Jadi dijamin kuliahnya nggak akan membosankan deh. Nah, kalau aku jelas akan pilih fashion show. Karena aku tertolong banget setelah belajar komunikasi. Di panggung itu, kita nggak bisa mengandalkan suara, hanya ekspresi wajah serta gerakan tubuh ketika memperagakan busana di panggung. Tentunya aku menerapkan ini dari komunikasi nonverbal. Buat teman-teman yang belum tahu, komunikasi nonverbal itu biasanya mencakup ekspresi wajah, intonasi suara, gerakan tubuh, hingga pilihan pakaian yang kita kenakan itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Nah, enaknya jadi mahasiswa Atmajaya, ada banyak banget belajar makanan di kampus. Kampus juga menyediakan grapils loh, lumayan untuk mengisi jeda antar kelas. Untuk kamu yang suka olahraga, ada banyak banget turnamen dan juga lomba olahraga. Untuk yang suka musik, tenang aja, kampus dan organisasi mahasiswa sering menyelenggarakan festival musik. Makanya aku pilih social life, karena social life di Atma aman deh. Bener banget tuh yang Aurel bilang, karena aku sebagai mahasiswa dulu juga merasakan tuh berbagai macam serunya aktivitas kemahasiswaan di Atma. Oke, kita lanjut ke bingo. Aku pilih talk show. Kalau di dunia kerja, aku sebagai alumni sudah beberapa kali diundang untuk membagikan materi, baik mengenai modeling, time management, hingga komunikasi. Nah, kalau kita tuh tidak menguasai teknik menyampaikan pesan dengan baik, secara verbal atau nonverbal, itu akan menghambat kita ketika akan berbicara depan orang banyak. Dan teknik ini aku kuasain pas di kuliah, karena kita tuh sering banget dapat tugas presentasi di kelas. Tugas presentasi ini juga akan melatih kalian saat masuk dunia kerja nanti. Mungkin ketika kalian harus presentasi kepada rekan kerja, pada atasan, hingga mungkin ketika kalian akan bertemu dengan klien. Wah, ternyata nggak salah pilih ya aku di program studi ilmu komunikasi, karena terbukti berguna banget di dunia kerja seperti yang Kak Evani barusan ceritakan. Sebagai mahasiswa Komunikasi Atmajaya, kamu dapat mengembangkan skill teknismu nih, karena kita punya 3 lab komunikasi, yaitu lab fotografi, lab radio, dan juga lab televisi. Bahkan, kamu juga berkesempatan untuk menjadi asisten lab loh, sesuai dengan minat bakat masing-masing tentunya. Skill dan pengetahuan yang diperoleh pastinya akan menjadi nilai tambah untuk kamu dan berguna nanti ketika kamu lulus dan bekerja menjadi praktisi komunikasi. Persis banget, Rel. Aku juga mau pilih skill actualization. Karena aku ada kerjaan photoshoot dan pembelajaran di lab foto Atma bisa aku terapin di situ. Pembelajaran di situ tuh macem-macem, seperti kayak cara berekspresi dan berpose yang baik gimana. Dan gak hanya depan kamera, di belakang kamera kita juga bisa belajar gimana caranya ngatur kamera, mengatur pencahayaan, bahkan lihat langsung nih situasi di studio tuh seperti apa sih.
benar-benar ngebantu aku banget di kerjaan jadinya. Wah, sama-sama bingung nih kita, Kak. Ya, itu kalian tadi sudah lihat sendiri ya, betapa menyenangkannya menjadi mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Unika Atmajaya. Mulai dari cara belajar yang menyenangkan, kuliah yang tidak membosankan, adanya fasilitas lab, hingga berbagai aktivitas seru di lingkungan kampus. Oleh karena itu, apalagi yang kalian ragu? Segeralah bergabung bersama kami di program studi ilmu komunikasi Unika Atmajaya.